Seumpama biji sesawi yang ditabur. Shalom, saudaraku yang kasih Tuhan, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam renungan pagi hari ini dengan topik yang lain. Dan pagi ini kita akan membahas satu bagian yang disebut dengan hidup dalam rencananya. Tapi sebelumnya bahwa harapan saya bahwa sudah diberkati Tuhan dan tetap hidup di dalam kasih kemurahan Tuhan. Ayat yang kita akan pelajari satu ayat dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15. Dikatakan sudah kekasihan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Di ayat ini ada satu bagian yang istimewa yang dijelaskan bahwa Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Berarti bahwa Tuhan menciptakan kita ini suatu ciptaan yang spesial di mata Dia, sehingga setiap ciptaannya Tuhan mempunyai rencana secara detail yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita mengerti ini bahwa kita ini ada orang-orang spesial di mata Tuhan, jadi kita mesti belajar tahu bahwa ada rencana besar yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Atau yang kita juga harus mengerti bahwa sebelum saudara itu merencanakan hidup kita, itu Tuhan sudah secara detail untuk melihat akan jadi apa sebenarnya hidup kita yang layak di matanya. Arti daripada Tuhan mengetahui rencananya itu, artinya Tuhan sudah menghitung, Tuhan sudah mengkalkulasi bahwa saudara dan saya harus seperti ini. Bukan sesuatu yang buruk yang akan terjadi di hidup kita, tapi sesuatu yang baik. Dikatakan bahwa rancangannya apa? Dikatakan jelas. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Jadi Tuhan ingin menyelesaikan atau satu kehidupan yang baik diawali dari sebuah hati, yang disebut bahwa rancangan damai sejahtera. Jadi Tuhan akan berurusan pertama kali tentang hati kita, supaya hati kita mengalami damai sejahtera, bukan kekacauan, tapi damai sejahtera. Dan yang berikutnya katakan, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Supaya apa? Kalau hati kita damai, maka kita bisa melihat, kita bisa memiliki pengharapan di masa depan, yaitu pengharapan yang luar biasa yang kita bisa letakkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah yang kita harus miliki di dalam hidup ini, supaya kita tahu dan tinggal di dalam rencananya. Mungkin ada agenda-agenda dalam hidup kita, mungkin ada agenda A, B, C, Z, tetapi saya beritahu bahwa semua agenda yang ada dalam kehidupan kita, yang paling istimewa adalah agenda Tuhan di dalam hidup kita, yaitu satu hati yang penuh dengan damai sejahtera dan hidup yang penuh dengan pengharapan, tidak dalam kondisi kecewa, putus asa, dan lain sebagainya, tapi hidup yang penuh dengan pengharapan. Ini yang bisa saya sampaikan pada hari ini, pagi ini, dan kita akan jumpa di esok pagi dengan topik yang sama ini tentang hidup di dalam rencananya. Tetaplah percaya bahwa Tuhan punya rencana yang dahsyat, yang bagus di dalam hidup kita, diawali dengan hati yang penuh dengan damai sejahtera dan hati yang bisa ada pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Tetap semangat dan tetap menjaga kekudusan. Haleluya.